Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Berteologi dari Pengalaman Konkret. Saudaraku, di dalam Alkitab kita menemukan tokoh-tokoh iman yang menemukan Allah dari pengalaman hidup secara konkret. Bagaimana mereka berjumpa dengan Allah, berjalan dengan Allah, mengalami Allah. Jadi mereka berteologi dari pengalaman hidup, dan hal itu membawa dampak nyata di dalam kehidupan mereka. Kebalikan dengan orang-orang yang sekarang belajar teologi hanya dari buku, tulisan, di ruang kuliah, di perpustakaan. Mereka tidak menemukan Allah, tapi hanya menemukan ilmu tentang Allah. Artinya belum tentu mereka menemukan Allah kalau tidak disertai kesungguhan berjalan dengan Allah setiap hari, memberi kesempatan waktu, ruang berdoa secara pribadi. Dan kenyataannya banyak para pelajar Alkitab hanya menemukan ilmu tentang Allah tetapi tidak menemukan Allah secara pribadi. Kalau kita teliti dalam seluruh tulisan yang termuat dalam Alkitab, tidak pernah Alkitab mencoba membuktikan bahwa Allah itu ada, ya, atau membujuk supaya pendengarnya percaya bahwa Allah itu ada. Mengapa? Sebab penulis Alkitab yakin benar dan tahu dari pengalaman nyata mereka bahwa Allah itu ada. Bagi mereka eksistensi Allah bukan sesuatu yang luar biasa, melainkan sesuatu yang sudah menyatu dalam hidup mereka, sesuatu yang biasa. Mereka tidak perlu membuktikan karena mereka sudah mengalami dan nyata Allah itu hidup. Nyata bagi mereka sudah biasa. Dunia kita hari ini fasik. Kefasikan dunia makin memperkuat konsep atau keyakinan bahwa Allah tidak ada atau tidak perlu ada. Maka lahirlah kelompok ateis praktis, yaitu mereka yang sekalipun ada dalam lingkungan orang-orang yang beragama, berbicara mengenai Tuhan, dan mengaku percaya Tuhan, namun kelakuan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka percaya Allah itu ada. Dan kelakuan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka memperdulikan perasaan Tuhan atau keberadaan Tuhan. Tanpa disadari, pengaruh dari dunia yang fasik telah mencemari kehidupan banyak orang Kristen. Mereka menyebarkan ajaran bahwa manusia itu bisa hidup tanpa Allah. Jadi walaupun tidak diajarkan secara kalimat, tetapi dari gaya hidup memancarkan hal itu. Jadi Allah tereliminir, ya. Pengaruh seperti ini pasti ada dalam kehidupan banyak orang, termasuk orang-orang Kristen. Dan yang menyedihkan hari ini, banyak orang Kristen tidak berusaha membuktikan Allah itu hidup, tidak berusaha untuk mengalami Allah itu hadir di dalam hidup mereka. Kalau para teolog mencoba membuktikan mengenai keberadaan Allah dengan ilmu teologi, dengan percakapan kalimat verbal, tetapi mereka tidak berusaha secara pribadi untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, tidak berusaha untuk mengalami bahwa Allah itu hadir dalam hidup mereka. Oleh sebab itu menjadi tugas kita bersama untuk berjuang membuktikan bahwa Allah itu ada. Orang yang menghayati kehadiran Allah itu pasti hidupnya bersih, pasti hidupnya suci, makin tidak bercacat, dan ya makin tidak bercela, makin menjauhi percintaan dunia, tidak terikat materi atau tidak materialistis. Orang seperti ini juga pasti berani menghadapi segala situasi karena ia yakin dan tahu Allah itu hadir. Ia yakin dan tahu bahwa Allah itu hidup. Tentu orang-orang seperti ini pasti juga berusaha untuk mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hidup tanpa batas. Dan akhirnya pasti merindukan dunia yang akan datang. Jika tidak ada ciri-ciri seperti di atas, berarti seseorang gagal menghayati keberadaan Allah. Allah harus menjadi realitas yang lebih dari segala realitas. Artinya kalau kita menemukan suatu benda atau kita memiliki teman, dampak dari benda atau teman itu bisa sementara. Tetapi kalau seseorang bertemu dengan Allah, dampaknya pasti besar, radikal, dan abadi. Dan positif tentunya. Allah harus dialami sebagai pribadi yang real, realitas yang lebih dari realitas, ya, sehingga membuat dampak dalam kekekalan hidup seseorang secara positif. Nah, ironisnya banyak orang Kristen yang tidak menghayati kehadiran Allah. Mengapa ya bisa begitu?
Yang pertama karena mereka menuntut Allah menyatakan diri secara fisik dengan tanda-tanda secara lahiriah, sesuai dengan versi atau keinginan mereka. Sejatinya Allah yang besar dan agung itu patut dipercayai, walaupun tidak ada bukti-bukti keberadaannya. Allah yang agung dan mulia layak dipercayai, walaupun tidak ada tanda-tanda bukti kehadirannya. Yang kedua, saudaraku, ini perlu ya saudaraku, mengapa orang tidak menghayati keadaan Allah? Karena mereka mengendaki Allah, menyertai Allah dengan cara yang mereka ingini. Ini mirip dengan yang pertama, tapi lebih spesifik, dengan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan yang ingin mereka peroleh secara ajaib, secara mujizat yang mereka harapkan berlangsung ya secara spektakuler lah, begitu saudaraku ya. Banyak orang Kristen tidak menghayati keadaan Allah. Kenapa? Ya karena menuntut Allah menyatakan secara fisik dengan tanda-tanda lahiriah. Mereka juga menuntut Allah menyertai mereka dengan cara yang mereka ingini. Yang ketiga karena mereka tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, tidak hidup dalam kekudusan. Kalau orang tidak hidup dalam kekudusan, ya tidak mungkin dia bisa bersekutu dengan Allah. Jadi kalau orang tidak berusaha untuk hidup dalam kesucian Allah, dia tidak akan bisa mengalami Allah. Karena Allah sendiri berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa Allah menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan kita? Karena Allah mau bersekutu dengan kita. Dalam firman-Nya juga dia berkata, keluar kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kita harus punya tekad, saudara. Bukan hanya menjadi baik, tetapi juga tidak bercacat, tidak bercela. Ya, jangan hanya kata-kata di mulut kita berusaha mau hidup suci, tapi kenyataannya tidak. Kita harus berjuang untuk hidup suci dalam tekad, dalam tindakan konkret. Orang-orang yang benar-benar mau hidup dalam kawasan atau dimensi Allah ini, saudaraku, ya mau tidak mau, saudaraku, dia harus hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan hatinya tidak boleh terikat dengan dunia ini. Dan jika hal itu dimiliki seseorang, maka jika dia belajar teologi, maka dia akan bisa mengenal Allah secara benar. Ya, ingat, kalau kita masih dipuaskan dengan atau dibahagiakan dengan fasilitas dunia ini, gelar, pangkat, kedudukan, kekayaan, wah, kita tidak akan bisa mengerti firman. Tapi sayangnya, banyak sekolah tinggi teologi tidak merasa ini sebagai hal yang penting. Dianggap subjektif, kurang akademis, terlalu individu subjektif, terlalu praktis. Nah, ini yang akhirnya membuat banyak lulusan sekolah tinggi teologi bahkan kemudian menjadi pendeta yang tidak menyentuh kebutuhan rohani yang benar dari jemaat, yang tidak menyentuh kehidupan rohani jemaat untuk menjadi serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita bukan hanya belajar teologi, tapi kita juga menghadirkan Tuhan dalam hidup kita dan mengenakan hidupnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Maka ketika kita menyampaikan firman, kita memimpin puji-pujian, kita berkhotbah, kita berdoa, ada yang meleleh, melting, yaitu kehadiran Allah yang sering dikatakan pengurapan Tuhan. Nah, orang bisa merasakan ada sentuhan ilahi, dan hal itu pasti mengubah pendengar kita atau orang yang kita layani. Jemaat yang mendengar kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang benar-benar mengalami Tuhan itu, pasti mendapatkan impartasi, gairah, spirit yang benar, sehingga mereka juga keluar dari kewajaran hidup anak-anak dunia dan mengenakan kewajaran hidup sebagai anak-anak Allah. Saudaraku sekalian, hanya orang yang berani menyelesaikan apa yang seharusnya mereka selesaikan sebelum menutup mata yang dapat mengubah orang lain. Sebab seseorang tidak akan bisa mengubah orang lain kalau dirinya tidak berubah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.